Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube Kang Sunandi. Baik teman-teman, saya doakan buat teman-teman semua yang untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder, saya doakan kalian mudah-mudahan pertama sehat, jauh pertama bangkit, jauh pertama semangat, dan yang tentunya teman-teman semakin sehat, semakin sembuh, semakin bangkit lagi. Insya Allah saya doakan itu teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kami masih Kang Sunandi masih mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Nah, Kang itu di mana? Nah, baik teman-teman, ini posisi saya lokasi di Teluk Penyu, tadi dari apa namanya pantai Kemiri atau gimana nggak ngerti. Terus sekarang saya di Teluk Penyu. Biasanya teman-teman untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman rata-rata nih yang punya anxiety disorder itu rata-rata datang ke tempat-tempat seperti ini sesuatu hal yang nggak mungkin teman-teman. Percaya deh, sesuatu hal yang nggak mungkin ya, karena dihantui dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa was-was. Oh pokoknya udah campur aduk deh, pokoknya semua serba apa namanya, serba takut, khawatir, apalagi posisi jauh dari rumah sakit, jauh kemana-mana, terus banyak orang. Ini di sekeliling saya, di kanan kiri saya itu banyak orang gitu teman-teman ya. Saya sengaja mengambil view yang sedikit orang gitu kan. Kebetulan ini masih jam 5-an teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, agar kalian bisa seperti saya, agar kalian bisa normal lagi teman-teman, untuk tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas lagi untuk di dalam apa namanya, di lingkungan orang-orang rame, di lingkungan orang-orang dikatakan di pinggir laut, di pantai, ataupun di bukit-bukit, ataupun di hutan, agar kalian tuh bisa apa teman-teman, bisa menghadapi semuanya itu dengan cara yang seperti apa. Walaupun dulu yang pertama kali saya datang ke suatu tempat yang dikatakan buat saya pribadi horor, itu saya karena saya pengen sembuh, bahkan saya harus bisa memasakkan diri. Nah teman-teman, agar kalian bisa teman-teman di tema kali ini untuk melatih mental kalian, simak dan tonton sampai habis video-video saya, jangan di skip-skip teman-teman, karena agar semakin kalian tuh semakin paham, agar lebih bisa mengerti, lebih tahu lagi tentang penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder teman-teman ya. Jangan di skip-skip, jangan dipotong, agar kalian tidak gagal paham teman-teman. Yang baru bergabung di channel saya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe teman-teman. Karena apa? Buat saya pribadi itu subscribe sangat penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentu saja itu menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis untuk kalian teman-teman. Nah, baik teman-teman, sekali lagi saya di sini bukan ahli obat, bukan ahli herbal, bukan ahli terapi, apalagi dokter bukan. Saya hanya penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatic disorder teman-teman. Saya sebagai penyintas, mantan penderita, dan sama seperti kalian teman-teman. Baik teman-teman, nggak usah lama-lama begini teman-teman ya. Untuk mengasah mental kita, menguji mental kita agar kita bisa terbebas daripada zona anxiety disorder ini teman-teman. Karena orang yang mempunyai anxiety disorder itu teman-teman, rata-rata mereka itu serba takut. Apa sih? Nggak ada yang berani, semua serba ketakutan. Karena buat orang-orang yang terkena anxiety disorder itu dia lebih nyaman di rumah. Kalian kalau semakin mengikuti rasa takut kamu, mengikuti rasa khawatir, mengikuti rasa malas kamu, rasa cemas kamu, saya jamin kalian 2-5 tahun lagi nggak jamin kalau kalian bisa pergi daripada zona anxiety. Mungkin ya, makanya banyak teman-teman yang lain tuh ya, teman-teman yang lain ada yang 5 tahun, bahkan ada 10 tahun. Kenapa mereka nggak sembuh-sembuh? Ya karena mereka tidak bisa melawan mental gadungannya itu, tidak bisa melawan mental kalian tersebut. Kenapa? Mereka selalu mengikuti rasa takutnya, ngikuti rasa khawatirnya, ngikuti rasa cemasnya, ngikuti rasa was-wasnya. Disitulah kendala kita, karena kita tidak bisa bangkit lagi daripada zona anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Nah, untuk itu kalian, buat teman-teman sekalian ya, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya dikatakan ingin berikan nasihat kepada kalian semua, bahwa saya pun sama seperti kalian dulu tuh, dikatakan mempunyai mental bocing, mental yang gadungan, mental kalengan, mental yang benar-benar tidak berani sama sekali. Jangankan istilahnya pergi jauh-jauh, di dalam rumah aja saya pergi ke ruangan tamu aja nggak bisa, dan saya tersisanya 2 tahun. Ternyata semua itu bullshit, halusinasi, hoax, hayalan. Rasa takut itu jangan sampai kalian itu seperti saya, yang selalu dihantui dengan rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir, rasa cemas yang berlebih. Jangan teman-teman. Begini teman-teman ya, dulu saya itu pernah kejebak di dalam zona anxiety, dan kurang lebihnya 3 tahun lebih teman-teman, kurang lebih 3 tahun lebih, dan itu sangat tidak nyaman, tidak enak,
aduh, pokoknya gak enak banget teman-teman. Kenapa? Karena saya dulu kesalahan saya itu tidak pernah melawan mentalnya, tidak pernah melawan psikisnya, karena dulu saya terlalu fokus dengan lambung, karena kekhawatiran dulu yang saya rasakan itu takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut penyakit yang yang bahaya, dan ujung-ujungnya bakal takut mati. Ujung-ujungnya saya takut mati itu teman-teman. Maka teman-teman jangan sampai terjebak seperti saya. Mungkin seperti teman-teman yang lain yang sekarang sudah menjadi mentor teman-teman saya gitu maksudnya. Nah, teman-teman jangan sampai seperti itu. Maka kalian harus bisa membebaskan diri untuk datang ke suatu tempat, untuk bisa memaksakan diri untuk datang ke suatu tempat. Kok gimana kan masalahnya? Kamu paksakan walaupun sensasinya berjibun, walaupun sensasi kelingannya ada, tremornya, jantung berdebar, les-lesan, piar-piaran, keringat dingin keluar, terus dada sesak, napas juga kayak berat. Kalian nggak usah peduli karena sensasi itu tidak berbahaya sama sekali. Sensasi yang kalian rasakan itu bullshit, hayalan, hoax. Walaupun tapi kan bos posisinya ini kan rasanya kan real banget, betul. Rasa itu fix, real, murni, asli, yang kalian rasakan itu tidak bohong-bohong, tidak kaleng-kaleng, bener. Tapi walaupun yang kalian rasakan itu memang bener real teman-teman, tapi itu tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Jadi kalian itu jangan sampai tertipu. Kenapa? Itu wajar, sensasi itu timbul, itu wajar. Kenapa bisa wajar? Karena begini teman-teman ya, sensasi yang timbul diakibatkan rasa takut, khawatir, cemas kamu yang daripada berlebih, diakibatkan kalian berpikirnya terlalu over, khawatirnya terlalu over, takutnya terlalu over, cemasnya terlalu over, dan semuanya serba terlalu over. Apapun selalu dikait-kaitkan tentang penyakit berat, penyakit kronis, tentang kematian, yang takut begini, takut begitu, semua serba takut. Itu kesalahan kalian sendiri. Makanya teman-teman, untuk para pejuang gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, kalian tuh nggak perlu menghiraukan dengan hal-hal yang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Itu nggak perlu kalian. Kalian hanya perlu nekat untuk bisa mengabaikan. Nekat untuk bisa mengabaikan, melawan mental kamu, mental yang gadungan, mental yang kalengan, mental bocing, teman-teman. Afirmasi yang positif bahwa gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu adalah ciliwiliwil, teman-teman. Ciliwiliwil. Cara nekulo bahasa Jawa nek ojo mbok pikirno. Jangan dipikirin tentang khawatir, cemas, takut, dan kalian harus bisa sadar diri bahwa kalian yang derita itu bukan berkaitan dengan penyakit, teman-teman. Bukan, tidak ada hubungannya kalian berkaitan dengan penyakit. Kaitan kalian itu hanya dengan psikis, pola pikir kalian, dengan mental kalian. Itu saja. Tapi ada yang komentar begini, Kang, tapi kan rasanya. Apa emang rasanya? Kenapa? Pusing, les-lesan, piar-piaran, kayak mau mati. Mati aja enggak. Nih, saya kasih tahu, penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman ya. Penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman tidak membuat kamu mati, nggak bakalan. Tidak akan membuat kamu stroke, nggak bakalan. Tidak akan membuat kamu gila juga, nggak bakalan. Apalagi pingsan, nggak bakalan. Karena ini gangguan psikis, kalian sadar diri. Ini gangguan psikis, gangguan mental. Ini terkait dengan psikis, dengan mental. Dengan apa? Mindset kita, cara mindset kita yang perlu diubah. Kalian perlu memaksakan. Coba deh kalian seminggu, lamanya 2 minggu kalian memaksakan datang ke suatu tempat yang membuat kalian itu horor, ke tempat keramaian, ke tempat sepi yang jauh dari kemana-mana, di tengah-tengah orang-orang yang berkerumun, keramaian. Kalian perlu belajar dari 1 minggu, 10 hari ataupun 2 minggu. Kalian sudah lulus, kalian akan bebas dari zona anxiety. Percaya. Kalian nggak perlu dimentorin dan segala, sebetulnya kalian itu bisa. Dan karena apa? Obatnya untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman, obatnya bukan dari terhadap orang lain dan tidak ada obatnya. Ya, asam lambung, anxiety disorder tidak ada obatnya, terkecuali obatnya itu dalam diri pikiran kalian sendiri. Pikiran kalian sendiri yang bisa menjadikan obat, dan pikiran sendiri pun juga yang bisa bikin racun, teman-teman. Maka di sini, tapi racunnya di sini tidak berbahaya, hanya saya tidak nyaman. Itu saja. Jadi nggak usah khawatir. Kalian nggak perlu takut.